Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya di atas muka bumi ini, sehingga di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 kita bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah seluruh majelis taklim di Kecamatan Kemang, mungkin tidak hanya dari Parakan Jaya, tapi juga di sini ada jamaah dari Majelis Taklim Darus Saadah Desa Jampang. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di kajian rutin bulanan Dai Muamalah, di mana pembahasan kajian kita seputar muamalah. Edisi hari ini adalah spesial kajian menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan akan datang beberapa hari setelah, berapa hari lagi Bu? Perkiraan seminggu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan, kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kajian spesial hari ini membahas salah satu tema yang penting untuk kita ketahui agar kita bisa menjalankan ibadah, salah satu ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Kita sudah mengetahui bersama bahwa setiap kita umat muslim ketika menyambut bulan Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan? Bergembira dengan kedatangannya. Hari-hari ini saya juga melihat kegembiraan itu hadir dari jamaah yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena dengan kita menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, maka di situ terdapat niat bahwa kita nanti pada saat mendapati bulan Ramadan, kita akan maksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya spesialkan di antara tema yang banyak gitu ya. Ada beberapa pilihan tema, ternyata pilihan terbanyak itu yang ingin dibahas adalah tentang sedekah dan keutamaan infak di bulan Ramadan. Ibu-ibu, ini ibadah yang kita sering lakukan, tapi kita ingin mengetahui apa keutamaannya, sehingga orang-orang dahulu sampai yang sekarang kita lakukan mau berinfak. Ini kenapa? Begitu kita akan gali, kita akan pelajari bersama apa itu keutamaannya. Infak itu apa? Sedekah itu apa? Bentuknya bagaimana kalau bulan Ramadan? Apakah harus ada dasar niat? Kita perlu berdalam lagi. Agar apa? Agar ketika kita mengeluarkan harta terbaik kita di bulan Ramadan dengan niat mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berdampak pada kebaikan harta kita, akan berdampak pada keluarga kita,
keberkahan hidup kita. Oleh karenanya, ya ibu-ibu ya, di kajian spesial menyambut bulan Ramadan ini saya mengajak kepada ibu-ibu, mari bersama-sama kita pelajari apa itu keutamaan dari infak, termasuk sedekah di bulan Ramadan. Dan ini merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kenapa amalan ini sangat dianjurkan? Karena Nabi SAW sedekah dan infak lebih di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lainnya. Nabi Muhammad SAW lebih dermawan pada bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Maka persiapkan mulai hari ini, di siang ini kita niatkan dalam hati, besok ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, siapkan infak terbaik kita. Untuk apa? Salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, termasuk di dalam ibadah sedekah ini. Jadi kita jangan main-main, ya Bu ya. Dalam ibadah itu ada niatnya. Kayak ibu hari ini datang ke majelis taklim, ke kajian spesial menyambut bulan Ramadan ini punya niat, saya kira. Ya Bu ya. Ada niat Bu? Ada. Jadi datang ke sini. Jadi, alhamdulillah, faktor kekuatan niat. Berarti niat ibu kuat. Dari beberapa hari sebelumnya itu sudah diniatkan. Makanya saya mau menyampaikan satu pelajaran penting tentang niat. Niat kuatkan. Yang mau umroh juga niatnya dikuatkan. Yang mau haji juga niatnya dikuatkan. Nanti dari mana rezekinya Allah yang atur. Kayak ibu datang ke majelis ini, ke kajian ini dengan landasan niat yang kuat, terjadi pertemuan ini. Betul? Ini kalau bukan karena panitia yang hebat, begitu ya, nggak mungkin ada kajian seperti ini. Ya ibu ya, saya kira nggak mungkin, karena memang ada niat yang tulus dari para panitia, dari para donatur, gitu ya Bu ya, yang support kegiatan kajian ini sehingga terselenggara kegiatan ini. Makanya kita mau mengembalikan bahwa di dalam Islam ada diajarkan satu ajaran, yaitu sedekah. Bahkan di awal, di dalam surat, salah satu surat kalau tidak salah Al-Baqarah ya Bu ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Justru itulah di situ disebutkan di dalam ayat tersebut, Allah menyuburkan sedekah, yuksir, memperbanyak, meluaskan, memberkahi, menumbuhi. Dari apa? Dari yang ia keluarkan. Bukan hanya di dunia disuburkan, tapi di akhirat. Di dunia disuburkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertolongan Allah. Tidak mungkin Allah melihat hambanya yang bersedekah dan dia dalam keadaan butuh, Allah nggak nolong, tidak mungkin. Makanya kalau saya ngedengerin satu satu syair atau satu bukan syair ya, tapi ada satu lagu gitu ya, tidak berkurang ya gara-gara sedekah itu, yang cari berkah itu ya, lagunya ya Bu ya, pernah dengar Bu? Cari berkah, pernah dengar? Ya itu kan ada lirik yang mengatakan bahwa nggak mungkin ya, nggak mungkin miskin, begitu kan? Betul apa tidak? Kita perlu yakin. Kadang-kadang kita mau sedekah saja ragu. Allah ganti dan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Kalau kuatan ekonomi dialihkan ke sedekah, apa yang terjadi? Semua harga barang dan jasa menjadi murah. Contoh, ya semua sedekah, mesin udah ada semua banyak mesin ya Bu ya.
Coba yang kurang-kurang apa nih? Yang biayanya kalau masjid mahal nggak masuk masjid? Mahal masuk masjid. Gratis. Ya Bu ya. Dananya dari sedekah, betul nggak? Coba sekolah dibangun dari dana sedekah. Gratis nggak Bu? Gratis. Rumah sakit dibangun dari sedekah. Gratis nggak Bu? Oleh karena itu ayo kita gerakan ekonomi sedekah. Ya Bu ya, 30.000 kali 300 orang. Berapa Bu sehari itu? Banyak. Kekuatan sedekah. Kita perlu mengembalikan. Kadang-kadang kita mau sedekah saja ragu-ragu. Makanya sedekah itu bukti keimanan. Bener nggak kita iman? Buktinya sedekah. Mengeluarkan atau tidak. Ya Bu ya, bahkan mengeluarkan itu mengeluarkan yang terbaik dari harta yang kita miliki. Makanya kita hari ini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW bukan saja mempraktekkan, tapi menganjurkan. Beliau sendiri di bulan Ramadan lebih banyak bersedekahnya atau sedekahnya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah adalah yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu saya kira nanti ketika ibu-ibu menemui ada infak, ada sedekah di masjid atau di dalam kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan, ibu-ibu nggak takut lagi. Ya Bu ya, kita bisa lihat kadang-kadang sebelum sholat tarawih kan ada keropak tuh Bu ya. Di mana aja lah saya lihat itu. Itu ketika awal Ramadan banyak, pertengahan mulai berkurang, sampai akhir mulai berkurang. Maka ibu perlu cari saluran biar bagaimana 30 hari itu maksimal. Ini kita sudah niatnya dari tanggal 20 nih Bu. Nanti ketemu lagi akhir Ramadan, Idul Fitri, saya tanya lagi, gimana Bu? Puasanya, ibadahnya, maksimal atau tidak? Kalau maksimal, berarti yang hari ini Ibu tanamkan niat itu berhasil. Karena semua itu tergantung niat. Saya ada di sini karena saya punya niat. Tanggal 20, kata saya. Jadinya tanggal 20, walaupun dengan berbagai kesibukan. Kudu. Akhirnya jadi. Kalau enggak ya enggak jadi. Ya biasanya akhir kan Bu ya. Iya, karena saya mau pamit. Iya Bu ya. Maka daripada itu saya majukan jadi tanggal 20. Ini karena niat. Karena niat Bu. Kalau tidak ada niat maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu di awal sebelum kita menyambut bulan Ramadan ini, mari kita kencangkan niat kita agar apa? Agar sedekah kita, ibadah i'tikaf kita, ibadah puasa kita, baca Quran kita, apalagi Bu, membantu sesama kita di bulan Ramadan lebih dikencangkan lagi. Dan biasanya majelis taklim kita itu sudah penutupan. Ya Bu ya. Coba jangan ada penutupan di bulan Ramadan, justru harus ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Termasuk saluran majelis taklim. Karena disitulah tempat ibu-ibu yang mengikuti majelis taklim itu terkoneksi dengan saluran hidayah. Yang datang ke sini nikmat terbesar dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sampai pulang dalam jalan fisabilillah karena ibu menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Oleh karenanya kita bukan hanya sekedar mengikuti, bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini beliau contohkan langsung, pahalanya berlipat ganda dan kita bisa merasakan keberkahan hidup. Satu, kita nolong orang lain dengan sedekah kita. Orang lain meningkat nggak ekonominya? Meningkat. Ya Bu ya. Yang tadinya dia nggak ke pasar jadi ke pasar sore hari, pagi hari belanja, pagi ke pasar. Ya Bu ya.
Kebayang kalau semuanya ditransfer paginya 100.000 ke pasar semua itu. Iya Bu ya. Iya, ini karena sedekahnya tidak jalan Bu. Uangnya masih mangkir di rekening. Tapi kalau seandainya uangnya beralih per misalnya 1 nisab gitu ya, pada tanggal 1 ada yang 1 nisab ditransfer langsung kepada yang berhak, tanggal 2 juga ada transfer lagi, ini mangkir semua. Harusnya itu uangnya dikeluarkan semuanya untuk sedekah wajib, yaitu zakat. Wajib zakat. Saya belum mampu zakat, sedekah sunnah. Sedekah, infak. Ya Bu ya. Kalau zakat kan 85 gram emas. Punya uang senilai itu. Kalau belum, ya sudah, kita sedekah saja. Nah, kebetulan karena kita menyebut bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan. Pahalanya berapa kali dilipat gandakan? Kalau kita melakukan amalan sunnah selain kewajiban, nilainya seperti melakukan kewajiban pada hari selain bulan Ramadan. Tapi kalau kita melakukan kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat. Oleh karena itu ketika kita sholat pun kita niat sama Allah, ya Allah. Niat sholat zuhur misalnya nawaitu dan seterusnya. Benar-benar niat. Sehingga dari awal sampai akhir, sampai salam, benar-benar khusyuk. Oh, ini kita berada di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh ampunan. Sehingga ibadah kita maksimal, kita meraih endingnya adalah orang-orang yang bertakwa. Bayang Bu, kalau sudah bertakwa, dia bertakwa sama Allah, dia takut sama Allah, dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah pemimpin menjadi pemimpin yang amanah. Baik dari level tertinggi Presiden Republik Indonesia sampai pemimpin rumah tangga. Betul Bu? Ibu kalau punya suami amanah gimana? Senang ya Bu ya? Iya. Dikasih setiap hari, betul? Alhamdulillah. Iya, kata samping kiri salah. Samping kiri saya. Iya Bu ya? Alhamdulillah, senang ya. Oleh karenanya jangan sampai kita tinggalkan bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kita ketemu dengan sia-sia. Yang kita dapatkan adalah lapar dan haus. Kenapa kita bisa mendapatkan lapar dan haus saja? Karena puasa kita tidak bernilai. Kita hanya puasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan mulut kita. Ya Bu ya. Kita tidak sabar, kita tidak syukur. Padahal banyak mata pelajaran di bulan Ramadan. Apa mata pelajaran yang bisa kita dapati? Salah satunya adalah mata pelajaran syukur. Ini jarang Bu, orang tuh jarang syukur. Sudah di bulan Ramadan masih mengeluh. Padahal itu bulan yang penuh ampunan, di dalamnya penuh ampunan, dan kita semuanya diberkahi. Pintu surga dibuka pada saat itu. Kenapa? Karena nilai kebaikan dilipat gandakan. Oleh karenanya ketika kita besok mendapati bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah. Ya Allah, Kau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kau jadikan kami orang yang memiliki kesempatan beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak meninggalkan Ramadan dengan sia-sia. Ada yang tahu di sini apa perbedaan sedekah dengan infak? Kadang-kadang ini infak, ini sedekah. Apa bedanya Bu? Ada yang tahu? Iya. Sedekah. Kadang-kadang ibu bilang sedekah. Saya infak, saya sedekah. Secara umum, infak dalam bahasa Arab itu anfaqo yunfiku. Artinya mengeluarkan harta. Itu infak. Mengeluarkan harta di jalan yang disyariatkan Allah, yang dibenarkan Allah, infak. Itu secara umum artinya infak. Kalau wajib berarti dinilai adalah zakat, mengeluarkan harta 2,5-nya. Ibu punya 1 M, ibu keluarkan 25 juta. Itu namanya infak wajib yang disebut zakat.
dikeluarkan 25 juta buat satu desa, cukup? Alhamdulillah. Satu RW cukup. Kebanyakan. Doakan, mudah-mudahan di sini banyak orang-orang agnia yang dermawan, amin. Biar Allah turunkan keberkahannya di desa kita, di kecamatan kita, di negara kita. Adapun sedekah itu lebih luas lagi, Bu. Bisa disebut pemberian harta kepada orang-orang fakir, itu juga sedekah. Atau orang-orang yang membutuhkan. Misalnya dia butuh, tapi dia tidak fakir, ibu sedekah. Dia butuh, kita berikan sedekah. Atau pihak-pihak yang menerima sedekah tanpa imbalan, kita berikan kepada orang lain tanpa imbalan lagi, dia nggak ngasih kita, itu kita juga sedekah. Sehingga semua bentuk pemberian yang dikategorikan tanpa mengharap imbalan balas budi, itu yang disebut sedekah. Misalnya kita kasih, ini ngasih lagi, itu bukan sedekah. Itu bisa jadi minjem, betul nggak? Iya kan? Ibu, nih saya kasih 1 juta. Ini namanya dikasih sedekah. Ini saya kasih pinjem, berarti dipinjemin. Beda sedekah, kalau dia sedekah nggak kembali lagi. Allah lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Ini yang pertama, ya. Berarti infak dan zakat termasuk dalam sedekah. Itu sedekah wajib zakat. Ada yang kedua, sedekah itu juga bisa disebut zakat. Kok bisa? Karena di dalam surat At-Taubah ayat 100 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Bahwa sesungguhnya sedekah itu, atau di situ diterjemahkannya zakat, itu untuk fakir miskin dan amil dan seterusnya. Jadi di situ ada kata sedekah, artinya zakat. Makanya kalau dibilang zakat wajib berarti itu sedekah wajib, berarti itu zakat. Gak ada yang susah ternyata, Bu, syariat Islam, Ibu, ya. Zakat tuh bagi yang mampu, ya kan? Kalau zakat fitrah wajib semuanya. Kaum muslimin, laki-laki, perempuan, merdeka, budak dan lain sebagainya itu wajib. Bahkan pada saat itu dia lahir di bulan Ramadan diberikan zakat fitrah. Bukan diberikan, dikeluarkan baginya zakat fitrah. Untuk membersihkan dan menyempurnakan puasa-puasa yang kurang. Agar ketika bertemu dengan bulan Idul Fitri, bulan Syawal, 1 Syawal dia kembali fitri, suci. Bahkan pada hari 1 Syawal tidak ada yang tidak gembira, betul atau tidak? Kekuatan zakat. Betul ya, Bu, ya? Dengan dikeluarkan zakat fitrah, semuanya mendapatkan. Alhamdulillah, 1 Syawal semua bahagia. Kekuatan zakat, kekuatan sedekah. Betul? Iya. Coba kalau kita berbicara dengan orang yang menerima. Alhamdulillah, saya bisa ke pasar, saya bisa beli sendal, saya bisa beli sepatu, dan lain sebagainya dari zakat tadi. Betul? Iya kan? Iya, dikasih 1 juta, alhamdulillah. Ya kan? Maka daripada itu, mari kita dukung gerakan apapun yang di bulan Ramadan diadakan dalam bentuk sedekah. Ayo. 1 Syawal gak ada yang gak bahagia. Luar biasa. Saya yakin orang saya dan ibu-ibu juga merasakannya. Semuanya gembira. Itulah syariat Islam. Kenapa? Dibagikannya itu sebelum orang keluar dari sholat Idul Fitri. Ya kan? Sehingga pada saat Idul Fitri semua ada makanan. Betul? Iya, gak ada yang lapar pada saat itu. Itu syariat Islam kalau ditegakkan itu gak ada yang susah. Sholat tinggal kita benar-benar fokus. Puasa, nah ini puasa ini. Ya, jangan sampai puasa kita tidak bernilai, yang menghasilkan kita tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan. Oleh karenanya saya dan ibu-ibu, mari kita ingin pada akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Ini derajat tertinggi di sisi Allah. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng, yang cantik. Yang dia terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Walaupun pakaian dia bagus, yang ini nggak bagus, jangan-jangan di sisi Allah dia yang tidak bagus, yang paling
mulia. Karena yang di sisi Allah yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Ini kadang-kadang kita meremehkan. Oleh karenanya perlu kita gali lagi, perkuat lagi keimanan kita, ketakwaan kita, tingkatkan lagi. Khususnya di bulan Ramadan, jangan sampai kendor sampai tanggal 30. Pertahankan tubuh. Saya sebagai ibu rumah tangga, atau saya sebagai nenek yang punya cucu, ya, gimana itu memaksimalkannya? Diatur sampai sekarang ditulis, ya. Kalau nggak ada aturan ini nggak mungkin terjadi. Semua perlu diatur, ya Bu ya. Termasuk kalau kemarin kita bahas aturan keuangan, ya Bu ya. Sedekah juga perlu kita atur, ya Bu. Jangan sampai ibu punya 1 juta, ibu sedekah 1 juta habis. Jangan, perlu diatur. Nggak boleh juga dalam Islam sedekah seluruh harta. Misalnya ibu kaya raya, udah deh saya wakafkan harta saya semuanya. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi ada aturannya, itulah syariat Islam. Makanya ibu-ibu juga ketika memiliki harta, ya nggak boleh lebih dari 1/3 untuk disedekahkan. Karena itu udah banyak. Bahkan ada orang yang mau menyedekahkan semuanya. Akhirnya jangan, kata saya. Ya walaupun memang keadaannya sudah tua, ya Bu ya, sudah tua, cuman hartanya banyak, bingung. Sedekahkan aja, wakafkan gitu ya. Jangan tinggalkan buat keluarga. Biar keluarga dalam keadaan kaya, ya Bu ya. Kasihan kan? Kan dia juga generasi mendatang butuh harta untuk menopang kehidupan anak kita. Ya jangan juga kita makanya peduli juga nih kita nih sama generasi mendatang, menjaga lingkungan, menjaga harta, menjaga apalagi keimanan, ketakwaan untuk generasi mendatang kita. Karena salah satu implementasi terbaik itu adalah contoh. Anak-anak butuh contoh. Dari siapa? Dari kedua orang tuanya, baik dalam beribadah maupun dalam bersosial atau bermuamalah. Oke. Yang ketiga, Ibu ya, sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan hanya kita mengeluarkan harta, sesuatu yang baik apa? Misalnya ibu nyuruh kebaikan, melarang dari keburukan, itu sedekah. Pak, saya nggak punya uang. Ibu senyum aja sedekah. Senyumnya sama suami, jangan sama yang di luar. Nggak boleh itu. Katanya senyum sedekah, tapi kalau yang di pinggir jalan di sana itu nggak boleh. Ya Bu ya. Nah, jadi memang harus pada tempatnya. Jadi semua yang perbuatan baik digolongkan sedekah. Bahkan berhubungan di dalam rumah tangga sedekah. Betul? Iya, jadi nggak mungkin orang nggak bersedekah. Tinggal kita berbuat baik sama tetangga, nilainya sedekah. Itulah sedekah. Setiap kebajikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Al-Baqarah 261. Nah, ini perumpamaan sedekah. Ibu-ibu sudah sering dengar ayatnya. Perumpamaan sedekah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Sebutir, Bu. Kita sedekah seperti sebutir biji yang menumbuhkan dari satu butir ini 7 bulir. Dari satu butir ini 7 bulir. Dan di dalam 7 bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjarannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Mungkin bisa jadi orang-orang yang kaya raya itu dia bersedekah dengan niat ikhlas, Allah kehendaki dilipat gandakan di dunianya. Di akhiratnya, ya di akhirat ini ayatnya pahalanya menumpuk. Coba bayangkan Bu, ini yang wakaf kemarin untuk donasi ruang serbaguna, kebayang ya Bu ya, pahalanya ngalir nggak Bu? Inilah yang disebut tadi, sebutir biji tumbuh 7 bulir. Di dalam 7 bulir ada 100 benih. Berarti kebayang ketika dia infakkan 200.000, 100.000, ini terus mengalir. Kekuatan sedekah.
Di dunia, masa Allah meninggalkan hambanya ketika ia butuh dan ia menolong agama Allah? Gak mungkin. Allah selalu bersama orang yang berbuat baik. Kok saya gak pernah ditolong Allah? Mungkin kita gak pernah menolong orang lain. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu kaidahnya, ilmunya begitu. Ibu pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Oh, saya nggak bahagia. Ibu udah bahagiakan belum orang sekitar? Karena ketika kita bahagiakan orang lain, otomatis Allah yang maha menciptakan akan membahagiakan kita yang berbuat baik kepada hamba Allah. Jadi jangan melihat orang itu kecil. Ini hamba Allah, semuanya hamba Allah, punya peran. Ini kalau nggak ada kameramen nggak mungkin, betul tidak? Ini kok bisa bersih, rapi, kalau nggak ada yang membersihkan nggak mungkin. Itu hamba Allah semuanya, diutus oleh Allah mengatur bumi ini. Kebayang kalau kita merendahkan hamba Allah yang punya kelebihan setiap individu itu, maka kita telah sombong. Oleh karenanya kita jangan sampai merasa kita angkuh. Jangan. Apalagi di bulan Ramadan, ayo kita bersihkan hati. Menyambut bulan suci. Jangan kita kotori dengan marah. Jangan kita kotori dengan tidak sabar. Syukur, mata pelajaran itu selalu ada. Mata pelajaran syukur di Ramadan, biar nanti setelah Ramadan tetap bersyukur. Mata pelajaran sabar di Ramadan, biar nanti setelah Ramadan tetap sabar. Ibu ya, mata pelajaran sedekah tetap dilakukan juga di bulan-bulan berikutnya. Kunci sukses berhasil kita di bulan Ramadan tergantung bulan berikutnya. Ketika ibu di bulan berikutnya puasa, berarti sukses puasa ibu di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah ibu di bulan Ramadan. Kuncinya adalah ibu beribadah tidak setelah bulan Ramadan. Sedekah lagi tidak di setelah bulan Ramadan. Puasa lagi tidak di setelah bulan Ramadan. Baca Quran lagi tidak di setelah bulan Ramadan. Indikator kesuksesan puasa kita ditentukan dari praktek kita setelah pasca Ramadan. Tergantung niat kuat kita. Oleh karenanya barang siapa yang punya niat, idal azmus tada, ya, kalau dia punya niat yang kuat, wal juhdum tada, dia punya kesungguhan yang kuat, wal fuadu billahi ittahada, dan hati dia bersama Allah, fan najah lan yuradda, maka kesuksesan tidak mungkin tertolak. Ibu mau apa? Saya mau punya niat untuk umroh, haji, dan lain sebagainya. Niatkan dulu, kuatkan. Kesungguhannya dilakoni melalui ikhtiar. Salah satunya mungkin dengan menabung. Dan seterusnya. Setelah itu berdoa sama yang Maha Kuasa. Insya Allah berangkat. Dilandasi niat dulu yang kuat. Oke. Sedekah tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, hadis Muslim menyampaikan bahwa sedekah tidak mengurangi. Mana kosot min malin sedekah, gak berkurang, Bu. Bertambah, Allah ganti berkali-kali lipat, bahkan di dunia maupun di akhirat. Maka daripada itu kita kembalikan ekonomi sedekah itu, kita perlu terangkan. Ini kalau misalnya jamaah ini kompak semuanya, bisa ini yang kurang modal usaha dibiayai dari sedekah-sedekah di sini. Ya kebayang ya kalau ada satu orang sedekahnya 3 juta gitu ya. Kebayang gitu ya. Dana di sini dikelola dengan baik, ya Bu ya. Terus di sini yang butuh modal usaha siapa? Biar pada usaha dia dikasih modal. Iya, nggak ada bunganya. Ibu membalikan kembali lagi nanti buat yang lain lagi yang butuh modal usaha. Betul nggak? Aduh, saya nggak bisa kembalikan. Ya udah, sedekah buat dia. Tapi benar-benar usahanya bangkrut. Bisa. Oleh karenanya mari kita wujudkan ini dengan generasi-generasi setelah kita. Bu, ya, anak-anaknya diberikan pendidikan yang baik, sekolah agamanya dikuatkan lagi.
Itu kan pahala yang mengalir itu kan anak. Ya, ini luar biasa ini yang depan ini. Pahala yang ngalir ke orang tua semuanya ini. Iya kan? Iya, ini luar biasa ini ibu-ibu. Ibu hadir di sini pahala ngalir ke orang tua. Kan anak solehah, masya Allah, luar biasa. Bahagia orang tua ibu-ibu semuanya. Bahagia karena melihat ibu-ibu ada di majelis taklim ini, di majelis ilmu, mengalirkan pahala buat beliau-beliau. Alhamdulillah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Anak sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya. Yang pertama, kenapa kita harus bersedekah di bulan Ramadan lebih giat lagi? Pahalanya dilipat gandakan. Itu yang pertama. Ya, bukan kalau seandainya sunnah, ya, perbuatan sunnah itu seperti perbuatan wajib. Perbuatan wajib dilipat gandakan 70 kali. Maka sedekah juga demikian. Dilipat digandakan. Yang kedua, mendapat pahala seperti orang berpuasa. Ibu-ibu ngasih korma buat bukaan, ibu-ibu dapat puasa seperti orang berpuasa juga. Misalnya sekarang sebelum bulan Ramadan ada di situ program takjil misalnya, ibu ikut sedekah buat yang berpuasa, ibu dapat pahala orang berpuasa. Mudah tidak mencari pahala? Mudah. Ya Bu ya. Ini ilmu nih masuk, alhamdulillah, keadaan siang-siang seperti ini. Insya Allah ini ilmunya berkah semua ini diamalkan oleh kita semuanya, amin. Masuk surga semuanya, amin. Saya lihat ini dari auranya ini. Aura-aura kebaikan menyambut bulan Ramadan. Pokoknya kalau Ramadan itu bahagia ibu ya. Jalan ramai gak Bu? Berkah tandanya, betul. Jualan laku, alhamdulillah, ya kan? Tapi bulan suci itu jangan sekali-kali dikotori dengan perbuatan yang tidak baik. Malam-malam harusnya baca Quran, jangan ada di pinggir-pinggir jalan. Perlu diberantas. Ini bulan suci, jangan kau kotori dengan hal yang tidak suci. Jangan ngomongin orang lain. Di bulan suci ini perlu kita jaga kesucian, termasuk pendidikan kesabaran. Masya Allah, ini kalau ibu udah dapat mata pelajaran lulus nilainya A, sabar, suami ibu bersyukur luar biasa. Ya Bu ya. Saya dapat pahala ibu-ibu, alhamdulillah. Ibu-ibu di sini ilmu kan prakteknya nanti Bu. Setelah pulang dari sini ibu akan mendapati kehidupan yang itulah cobaan-cobaan yang kita dapati. Tinggal kita mau bersabar apa bersyukur. Betul atau tidak? Perlu dipaksakan. Ya Allah, perlu dipaksakan. Menerima, paksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bersyukur. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang diberi makan, makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Sama. Alhamdulillah. Yang ketiga, kenapa kita harus bersedekah di bulan Ramadan? Selain itu karena dia dapat menghapus dosa. Kita punya banyak dosa nggak Bu? Cuma kita tidak tahu. Jangan sampai timbangan berat ke kiri. Perlu kita samakan nih ya, biar jangan ke kiri ya, ke kanan lah ya. Ini Ramadan ini waktunya memanen, bukan memanen, apa? Menanam. Memanennya nanti pas ada hari timbangan, ya, Ibu RT ditimbang berat ke kanan apa berat ke kiri? Kanan. Amin. Ya Bu ya. Maka kapan kita waktunya Ramadan ini? Ramadan, waktu kita menanam kebaikan di bulan Ramadan. Karena dosanya dihapus dari sedekah kita. Sedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, memberikan keamanan di akhirat. Nah,
Ini Bu, kita sudah aman di dunia, alhamdulillah. Aman nggak di akhirat? Dunia aman. Terus setelah dunia kemana Bu? Alam kubur. Alam kubur ini sebentar juga, baru alam akhirat ya Bu ya. Nanti yang penentuannya setelah di padang mahsyar itu ya Bu ya. Apakah dia ke surga atau ke neraka. Jadi kita jangan sampai berpatokan hidup sampai di dunia saja, tidak. Bahkan ketika dalam ibadah puasa nanti ya, kita niatkan bahwa puasa kita ini karena Allah Ta'ala ya, dan kita tujuannya satu, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Itu derajat paling tinggi sudah di sisi Allah. Bukan yang pintar baca Qurannya, bukan. Pintar baca Quran tapi dia tidak bertakwa gimana? Ya kan? Hafal hadis tapi sama suami galak. Jangan ya Bu ya. Jangan. Iya. Gak ada di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Ada. Pinter baca Qurannya Man. Tapi sama suami kurang pinter. Jangan Bu. Ini saya di sini menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa-apa, bukan membela laki-laki, bukan. Karena menyampaikan. Ya Bu ya. Tapi kalau ibu sudah mendapatkan ridhonya, insya Allah itu pahalanya surga dari mana aja. Susah itu kudu dipaksakan. Sama saya juga, usikum wa ya perlu belajar. Nah, bulan Ramadan ini waktunya belajar. Digembleng. Nggak ada loh Bu, bulan-bulan lain 30 hari penuh puasa, nggak ada. Itu kan kondisinya bagus Bu. Jadi kalau kita puasa, orang lain puasa, kita kan enak. Beda lagi kalau kita puasa, orang lain nggak puasa. Jadi kita kadang-kadang mau batalin. Betul nggak? Tapi di bulan Ramadan kita digembleng betul-betul. Kalau kita puasa sahur, udah gitu aja tidur, udah maghrib bangun. Gimana kita mau memanen, menjadikan puasa kita benar-benar berhasil? Justru itulah adalah bengkel olah diri di bulan Ramadan. Termasuk ini ibadah sedekah kita, memberikan keamanan di akhirat. Kenapa? Karena naungan bagi orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Nanti ada yang menaungi itu pada hari kiamat, sedekahnya. Ya, ada 7 golongan, termasuk di situ sedekah bisa menaungi. Alhamdulillah Bu, kayak kita di sini ada naungan, enak gak Bu? Ini alhamdulillah, pahalanya ngalir. Ya Bu ya. Begitu juga di hari kiamat nanti sedekah kita yang menaungi kita. Dan yang berikutnya menghindarkan kita dari musibah atau bala. Sedekah ini bisa jadi menjadi pelindung kita dari berbagai macam musibah yang terjadi. Sebagaimana sabda Rasul, bersegeralah bersedekah. Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Oh, kita nggak tahu Bu musibah datang kapan. Nggak tahu ya Bu ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita bersedekah hari ini, takdir kita terkena musibah tidak jadi. Karena sudah didahului sedekah. Luar biasa amalan itu, kekuatan sedekah. Kalau menurut penelitian, Indonesia itu adalah negara paling suka memberi. Apa namanya? Paling dermawan di dunia. Hebat ya. Nah, harusnya itu kekuatan sedekah yang dibilang negara paling dermawan bisa terasakan di seluruh daerah. Ini kalau misalnya di sini masih ada yang belum makan gitu, berarti ini kurang nih sedekahnya. Tapi di sini gimana nih? Ada Bu RT-nya di sini. Bu RT udah ini ya. Demantan. Iya. Mungkin kalau misalnya di daerah kita ada yang kelaparan, kurang sedekahnya. Orang yang kaya nggak sedekah. Ibu, kalau hari ini ada yang merasa belum gitu ya, belum, masih kurang, masih ini kekurangan dan lain sebagainya, coba kita pengen tahu ya Bu ya, kali nanti kita bisa bantu.
Dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melalui kegiatan-kegiatan kita. Saya nggak tahu ini di antara kita mungkin ada yang kesulitan. Ya kita doakan semoga kita di antara kita keluarga kita yang sulit ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan dalam permasalahannya yang sakit ya Bu ya, dalam proses penyembuhan Allah angkat penyakitnya. Karena kita tidak punya senjata lagi kecuali senjata doa. Saya juga nggak bisa menghentikan angin ya Bu ya, nggak bisa. Cuma Allah, kehendak Allah atas doa ibu-ibu. Nggak tahu ini doa mana yang diijabah amin tadi. Di kampung saya masih banyak penerima misalnya. Ya kita doakan semoga Allah berikan rezeki yang melimpah. Pokoknya jangan main-main dengan doa. Bahkan mau kesini aja doa. Mau kesini doa. Saya juga doa ini. Doa ini Bu. Kalau nggak doa mah nggak terjadi pertemuan ini. Ya Allah mudahkan gitu ya. Tetap doa. Ibu jago masak nggak bismillah ya. Masakannya ternyata kurang enak gitu. Walaupun ibu udah jago, udah juara lah. Harus perlu doa. Bismillah. Semoga masakannya penuh berkah. Nyuci nasi udah biasa, saya mah mau basi. Aduh bismillah, bacain Al-Fatihah gitu ya. Itu kita harus dawamkan itu doa. Ya. Kekuatan tirakat doa itu penting. Itu yang bisa menembus langit itu doa. Bu ya. Oke, tuh bisa menghindarkan dari musibah. Dan yang berikutnya pahala terus mengalir. Nah ini contohnya. Ini kalau kita sedekah buat masjid, contoh. Ini kan digunakan, pahalanya mengalir. Terus, yang wakaf tanah ini apalagi? Allah yarhamullah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Buat Bapak Haji Mualim ini almarhum. Ya, luar biasa. Begitu juga yang sedekah di sini. Mudah-mudahan pahala yang mengalir. Karena saya juga waktu itu banyak menerima sedekah ketika saya share gitu ya. Foto gitu, ada yang mau berinfak, ada itu pintu waktu ada yang bantu 4 juta, itu pintu waktu itu sekitar 8 juta, terus ada yang bantu 4 juta, ada lagi yang bantu 2 juta, ada yang 5 juta, itu dari orang-orang yang sedekah tadi, sehingga bisa seperti ini. Nah kita pengen sedekah itu bukan untuk masjid saja, ya Bu ya, kita pengen sedekah itu nanti nih Bu. Kalau memang orang-orang sudah sadar bahwa kekuatan sedekah itu luar biasa, itu bisa membangun sekolah gratis, rumah sakit gratis, pasar gratis nggak nyewa, ya Bu ya. Terus apalagi Bu? Yang mahal-mahal apa Bu? Mall gratis, ya tempat belanja gratis. Maksudnya nyewanya, artinya jadi kosnya sedikit, nggak ada tambahan biaya. Ayo kita tegakkan syariah Islam dalam kehidupan kita. Termasuk kekuatan sedekah ini. Termasuk dengan sedekah kita akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Bu ya, alhamdulillah ya Allah, saya dengan uang ini diberi olehmu titipan. Ini amanah saya keluarkan. Bersyukur alhamdulillah gitu Bu. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih uang 200.000, bisa sedekah 20.000. Alhamdulillah. Begitu Bu. Ini sekarang sudah banyak lembaga ambil zakat. Dia punya program-program pendidikan, kesehatan. Salah satunya mungkin di kecamatan di desa Jampang ya. Itu ada dompet duafa di situ, ada rumah sakit ya. Saya bahkan pernah menemui warga kita di kecamatan Kemang itu, dia waktu itu lahiran. Nggak mampu mengakses dompet duafa ya. Alhamdulillah dengan biaya yang terjangkau, seikhlasnya gitu ya. Alhamdulillah. Kalau melihat biaya rumah sakit itu kan mahal ya Bu ya.
Kalau lahiran berapa? 24 juta. Ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kita yakin, kita punya Allah. Iya Bu ya. Kita punya Allah. Yakin. Kita punya Allah, Allah yang mengatur. Keluar juga alhamdulillah, ada lagi dananya, ada juga jalannya gitu. Jadi kita ketika bersedekah itu meningkatkan rasa syukur kita. Syukur akan nikmat Allah berupa materi yang kita terima. Dan kita juga jadi menambah kepedulian kita terhadap sosial. Oke. Bentuk programnya apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Satu, pertama kita bisa sedekah untuk makanan berbuka. Ada Bu ya? Iya. Biasanya di masjid-masjid, di pinggir jalan boleh sedekah. Ayo gerakan. Makanya kalau bulan Ramadan penuh berkah semuanya pada sedekah, betul? Kebayang kalau Ramadan itu diterapkan pada bulan-bulan lain, orang-orang sedekah, ya. Bahkan ketika satu Syawal ya kebayang ya, semuanya bahagia. Bulan-bulan lain seperti itu alhamdulillah. Kebayang ya Bu ya, Lebaran kan nggak ada yang sedih ya Bu ya. Bener saya mah. Kalau saya lihat ya Bu ya, Lebaran nggak ada yang sedih. Emang ada yang di sini sedih? Ada. Siapa? Sedih nggak pulang kampung. Sekarang bisa ada teknologi ya Bu. Saya juga pernah waktu itu nggak pulang, pernah. Iya, nggak apa-apa. Saya juga nanti insya Allah Lebaran nggak di rumah. Amin, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Jadi Bu, nggak ada sedihnya. Satu Syawal tuh nggak ada sedihnya. Saya yakin kok Bu, itu nggak ada sedihnya. Bahagia semua, alhamdulillah Bu. Itu berkat tadi, itu zakat itu Bu. Saya lihat kok pembagiannya tuh seneng. Tuh misalnya diisi di situ 500.000 gitu ya, alhamdulillah gitu. Bisa beli sepatu, sendal gitu. Pakaian alhamdulillah gitu ya. Nolnya hilang, ya Allah, dikemanakan ini uangnya, nolnya hilang. Iya, ayo. Maka bulan Ramadan Ibu, ya Bu ya, tolong sampaikan kebaikan ini. Ya Bu ya. Biar benar-benar tersalurkan ya Bu ya. Amanah nih, amanah. Sedekah orang lain. Ini kan sedekah mah kotoran Bu. Janganlah. Kotoran manusia. Lah masa kita makan kotoran? Ya kan? Ini buat yang berhak. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang amanah di setiap tingkatan, di lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah, Ibu ya, sehingga nanti akan tercipta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, kita bisa bantu fakir miskin, anak yatim. Bisa juga menunaikan zakat fitrah kita dimulai dari sekarang ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Allah kita berdoa balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Agar kami bisa menikmati memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Agar kami bisa lahir dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, agar kami kembali dari bulan Ramadan menjadi insan yang fitri, dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan ada kajian ini, ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kami semuanya, dan kami bisa mengamalkannya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma